ibadah orang lain. Tempat ibadah kita masjid, tempat ibadah orang lain mungkin yang lain. Silahkan mereka ke tempat ibadah mereka, kita ke tempat ibadah mereka, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan ke tempat ibadah orang lain lagi. Nggak boleh masuk ke tempat ibadah A, ibadah B, ibadah C. Nggak boleh ikut-ikutan ritual agama lain. Itulah Islam, dan itu pilihan, nggak dipaksakan. Yang mau Islam silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Jadi jangan cuma Muslim tapi keyakinannya campur aduk. Itu namanya menodai, menistakan agama. Ya, ngaku Islam tetapi keyakinannya bukan keyakinan Islam, ucapannya bukan ucapan Islam, perbuatannya bukan perbuatan Islam. Atau ngaku Islam tapi ngajak orang untuk murtad, ngajak orang untuk keluar, udah nggak apa-apa keluar aja, nggak apa masalah. Semuanya sama, surga semua. Ya bukan untuk seperti itu. Seorang Muslim punya akidah, punya keyakinan yang harus dia pegang. Ya, Islam itu ada 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Ya, tingkatan pertama Islam, ya, yang memiliki 5 rukun. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Jadi kalau mau masuk Islam, yang pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin sering mendengar kalimat syahadat itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Kalau kita ada persidangan, terus ada saksi. Saksi ini harus mengetahui. Harus mengetahui dan yakin dengan apa yang akan dia saksikan. Maka ketika kita mengatakan saya bersaksi, harus tahu dan yakin alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nggak boleh kita menyembah matahari lagi, bulan, nabi, ya termasuk Nabi Isa. Seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan menyembah Nabi Isa dan tidak akan menyembah Nabi Muhammad. Ya, dan ini tentu berbeda dengan agama sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya mungkin meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau sesembahan, maka dalam Islam berbeda. Kita meyakini beliau sebagai Nabiullah, Rasulullah, tapi hambanya yang kita cinta, yang kita hormati, tapi kita tidak menyembahnya. Ya. Nah ini asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Persaksian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu bukan cuma di lisan, tapi ada 4 perkara yang harus dikerjakan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita harus mentaati apa yang beliau perintahkan. Apakah siap mentaati Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah siap. Ya. Harus siap seorang muslim. Jangan ngaku Islam tapi Rasulullah mengajak A, enggak mau. Jangan ngaku Islam, Rasulullah memerintahkan B, enggak mau. Harus mentaati. Dan ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan kepada Allah. Man yuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, dia telah mentaati Allah. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur Rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, ketika kita bersaksi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, wajtinabu manha'an wa zajar, kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang kita memakan makanan yang haram, harus kita tinggalkan. Ya apapun yang Rasulullah larang, kita siap meninggalkannya. Walaupun mungkin gak sesuai dengan selera kita. Saya suka, tapi Rasulullah melarang, bagaimana? Kita ikutin Rasulullah. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita harus percaya, harus yakin. Karena Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, Allah kabarkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kita harus percaya dan yakin.
Beliau mengabarkan tentang hari kiamat. Beliau mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu semua wahyu dari Allah. Kita harus percaya. Yang keempat, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau ajarkan. Kita siap beribadah dengan apa yang beliau ajarkan. Nah ini syahadat, ya, harus yakini, ucapkan. Nanti itu disebut masuk Islam kalau sudah seperti itu. Nanti kalau sudah syahadat, ada rukun yang kedua, sholat, ada zakat, puasa, dan haji. Dan tingkatan yang kedua, iman. Kita harus beriman kepada Allah. Ya, Allah itu ada. Allah itu satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Allah memiliki nama-nama dan sifat yang agung. Kita beriman kepada malaikat Allah, malaikat-malaikatnya yang menyampaikan wahyu kepada para rasul. Malaikat Jibril contohnya. Kita beriman pada malaikat Mikail, Israfil, dan yang lain. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya, kitab yang diturunkan kepada kita, khususnya Al-Quran. Ya, kita beriman juga kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Tapi kita yakin bahwa kitab-kitab tersebut saat ini sudah tidak ada dan sudah ditutup dengan Al-Quran. Maka Al-Quran nanti yang tadi sudah baca ya terjemahannya, itu kitab suci kita, pedoman hidup kita. Kita harus sesuai dengan Al-Quran. Maka kita harus mau belajar dan mengamalkan. Beriman kepada para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan juga rasul-rasul sebelumnya seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, dan yang lainnya. Dan beriman kepada hari akhir. Setelah kita meninggal ini, kita akan mengalami ya hari akhirat, alam kubur, fitnah kubur, ya sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Nanti sampai ada surga dan neraka. Kita harus iman. Dan kita juga harus iman kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk kita iman bahwa itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu enggak semudah yang dikatakan orang, tapi juga enggak sesulit yang dikatakan orang. Tinggal kita apakah mau beriman atau tidak. Dan sama sekali Islam itu ya benar-benar memberikan kebebasan. Anda mau masuk Islam, Islam yang benar. Kalau nggak mau, jangan jadi orang-orang munafik. Karena ada dari zaman Rasulullah sampai sekarang ada orang-orang munafik. Lisannya mengatakan saya beriman, mengakunya saya muslim, tapi hatinya itu benci dengan Islam. Nggak suka dengan Rasulullah. Ya, nggak suka dengan syariat Islam. Nah, lebih baik ya jangan sampai kita sebenarnya benci tapi kita pura-pura cinta. Lebih baik kita jujur. Kalau memang siap memilih Islam, inilah Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba masuk Islam, dia bertobat, Allah akan menghapuskan seluruh dosanya. Jadi kalau misalkan hari ini masuk Islam, ya Allah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, nol lagi seperti pom bensin. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka jaga baik-baik, ya, jaga dengan ketaatan, belajar, hindari hal-hal yang dilarang. Bagaimana sedikit penjelasannya? Apakah tetap yakin dengan Islam? Yakin. Ya, insyaallah. Baik. Kalau begitu sudah hafal 2 kalimat syahadat? Insyaallah hafal. Ya, silakan dibacakan dan terjemahannya ya. Karena sudah hafal tidak perlu tuntut. Zikir pagi petang hafal. Ya, dengan penuh keyakinan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Dituntut kalau gitu ya. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Selamat ya. Iya.
Berikan selamat kepada saudara kita. Semoga diberikan keistiqomahan ya dalam menjelaskan agamanya. Selamat. Silakan Pak Mamo. Semoga istiqomah ya, rajin belajar. Insyaallah jadi lebih bagus. Alhamdulillah sudah selesai pembukaan Rakernas dan sekaligus ada warga di sekitar Abu Zar yang bersahadat. Kita sangat berbahagia sekali kita bisa mendapat saudara baru kita di Islam. Semoga istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunnya punya masjid.